Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah hari ini masih Allah kasih kesempatan untuk kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Ada sebuah hadis yang tentu saja selalu mengingatkan kita sehingga kita termotivasi untuk di mana saja kita berusaha untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kalau di orang tua di mana saja selalu mengingatkan kita seperti itu. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya apa? Mau di tempat kerja, mau di tempat bis, mau di ketika kita sedang bersenda gurau dengan teman, sahabat, dengan atau ketika kita melaksanakan profesi apapun yang kita ini, ittaqillah, jadi bertakwalah kepada Allah, sebagaimana esensi puasa, la'allakum tuflihu, la'allakum tattaqun. Jadi semoga kamu semua dengan ibadah Ramadan ini, orang-orang yang beriman bisa mencapai derajat yang muttaqin atau bertakwa. Nah, jadi hadis Rasul yang ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, ini menjadi sangat penting, bahwa kita punya dewan pengawas, kita punya waskat, pengawasan yang melekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu hati, pikiran, dan amaliyah kita, perbuatan sehari-hari kita itu selalu merasa bahwa ini adalah wujud ketaatan saya kepada Allah. Ini adalah wujud kepatuhan saya kepada Allah. Kalau bisa dalam setiap hidup saya, setiap detik dari sisa hidup umur yang diberikan oleh Allah itu adalah melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka haitsu ma kunta itu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Tetapi karena kita adalah manusia biasa yang juga Allah kasih akal pikiran, panca indera, dan juga nafsu, pasti manusia itu tidak bisa luput dari salah dan dosa. Wajib itu, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang tidak pernah alpa dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tentu saja dalam tanda petik bisa dikategorikan melakukan perbuatan salah dan dosa. Tetapi Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan satu kabar gembira kepada kita, bahwa ketika kamu melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, itu adalah caranya kita apa? Bertaubat. Tapi sesudah kita taubat, istighfar, itu gimana caranya? Nah, ini mumpung dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu, sahabat, para pemirsa yang saya muliakan, hadis Rasul ini memberi kita optimis dan motivasi menatap hidup bahwa Allah itu Maha Pengampun. Caranya bagaimana? Nah, ini dimensi sosial dalam ibadah puasa juga. Wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi ikutilah perbuatan dosa kalian yang sudah dilakukan itu dengan apa? Dengan perbuatan baik. Maka kebaikan itu akan menghapusnya, tamhuha. Nah, jadi ini kabar gembira yang bagi saya itu bonus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang melakukan dosa, melakukan kesalahan itu manusiawi. Manusiawi. Jadi nggak ada yang tidak ini, kamu salah, kamu ini. Iya. Karena kita insan, manusia, bukan malaikat. Tetapi Allah kasih jalan keluar, dan hari ini dalam bulan suci Ramadan ini adalah
lebih baik khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi masanya kita bertobat, masanya kita melakukan kebaikan-kebaikan yang pasti Allah dan kita sendiri meniatkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi ikutilah perbuatan dosa yang sudah kamu perbuat itu dengan kebaikan sehingga Allah akan menghapusnya. Jadi ini kabar gembira untuk kita, dan sekali lagi mari kita memanfaatkan Ramadan yang mubarak ini untuk bisa kita hapus seluruh dosa-dosa kita. Dan ini masih minggu pertama, 10 hari pertama dalam bulan suci Ramadan. Sabda Rasulullah itu bahwa 10 hari pertama itu adalah 10 hari di mana kita memaksimalkan doa-doa kita, ikhtiar-ikhtiar kita untuk Allah limpahkan maghfirah kepada kita. 10 hari kedua itu adalah rahmat. Dan nanti 10 hari ketiga Ramadan itu adalah itqum minan nar, menjaga kita atau menjauhkan kita dari neraka. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, dan ini adalah sangat aplikatif untuk kita sehari-hari, apalagi dengan era hari ini. Pergaulan kita yang sangat luas dan sangat tidak ada batasnya hari ini dengan dunia digital dan lain sebagainya. Maka yang ketiga urutannya dari yang pertama ittaqillaha haitsu ma kunta, kemudian kita wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang ketiga, nah ini wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Bergaulah, berkomunikasilah dengan seluruh manusia itu bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, ini artinya apa? Seorang muslim tidak boleh membedakan, saya harus berbuat baik hanya kepada saudara saya yang muslim. Tetapi sabda Rasulullah itu berbuat baik, berakhlak yang baik itu adalah kepada seluruh umat manusia. Wa khaliqin nas bihulukin hasanin, dengan perbuatan baik yang sebaik-baiknya kamu bisa lakukan. Nah, ini Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita maksimalkan ketiga perintah agama ini. Dimanapun kita berada, kita mengikhtiarkan kita bisa dalam keadaan takwa dan merasa Allah selalu mendampingi kita, melihat kita, sehingga kita malu untuk Allah mendapati kita dalam perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, kalaupun dulu-dulu kita sudah melakukan kesalahan, mari kita ikuti dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan Allah menghapusnya. Dan kemudian yang terakhir, dan ini ringan sekali, tidak ada biayanya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi memperlakukan, bergaul, berkomunikasi dengan seluruh manusia itu dengan akhlak yang baik, dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Sebagai contoh kecil yang hari ini, dan tidak pakai biaya, tidak pakai mahal, cukup senyum yang manis, wajah yang berseri-seri seperti Rasulullah. Tabassama wajhi, ketika kita bertemu dengan saudara kita, itu adalah bagian sedekah jariyah yang kita bisa persembahkan untuk saudara-saudara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kita dan kita keluar sebagai hamba yang muttaqin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.